Halo Sagittarius, bertemu kembali di channelnya aku, Aulia Tarot. Gimana kabarnya Sagittarius hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tak kurang suatu apapun. Amin. Sagittarius, tema kita kali ini aku mengambil sebuah judul. Bersabarlah, kebahagiaan sedang menunggu kedatanganmu. Baiklah Sagittarius, tetaplah selalu fokus dan konsentrasi agar pembacaan ini terkoneksi ke kamu. Karena ini hanyalah suatu pembacaan energi, tidaklah bersifat pasti. Sesungguhnya kepastian itu hanyalah milik Tuhan, Sang Pencipta alam. Jadi untuk teman-temanku Sagittarius, lebih bijaklah dalam menilai dan memahami di setiap pembacaan ini. Sekali lagi aku ingin ingatkan untuk teman-teman Sagittarius, di sini adalah energinya banyak orang, bisa terkoneksi ke kamu dan juga bisa tidak. Jika tidak terkoneksi ke kamu, maka jangan dipaksakan ya. Artinya, kartu ini belum diperuntukkan untuk kamu. Semoga di pembacaan selanjutnya, teman-temanku Sagi bisa terkoneksi secara baik dan benar. Oke Sagittarius, kita mulai dari kartu pertama kita, yaitu ada Nine of Swords. Kartu kedua kita Seven of Cups. Kartu ketiga kita Knight of Wands. Kartu keempat kita Three of Pentacles. Sementara kartu batin kita yaitu The Fool. Sagittarius, bersabarlah, kebahagiaan sedang menunggu kedatanganmu. Di sini aku merasakan untuk teman-teman Sagittarius semua, kamu mulai memiliki atau merasakan adanya aura-aura positif di diri kamu, itu terkirim dari alam semesta untuk diri kamu. Kamu mulai merasakan adanya sinyal baik di hidup kamu. Dengan apa? Dengan kamu mau memulai dengan pemikiran-pemikiran yang baik. Akhirnya Tuhan memberikan sinyal positif untuk kamu. Dengan kamu mampu mengambil sinyal positif tersebut, akhirnya kamu memiliki peluang untuk merubah hidup kamu menjadi lebih baik lagi. Yang dimana mungkin sekarang kamu dalam keadaan kurang baik atau tidak baik-baik saja. Dengan kamu mampu memberikan atau menerima peluang baru yang diberikan Tuhan ke kamu, akhirnya kamu mampu merubah kehidupan kamu secara total, secara baik. Yang dimana kamu lebih bisa memenuhi setiap keinginan kamu. Kamu lebih bisa memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang kamu cintai. Entah itu keluarga kamu, entah itu pasangan kamu, entah itu anak-anak kamu. Kamu lebih bisa mencukupi kebutuhan mereka. Kamu lebih bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Dengan apa? Dengan kemampuan kamu yang bisa menerima sinyal positif dari alam semesta, yang pada akhirnya itu membuka pola pikir kamu, cara berpikir kamu, cara berpikir yang bijaksana, cara berpikir yang dewasa, berpikir sebelum melakukan sesuatu perbuatan atau sebelum melakukan suatu tindakan. Dengan begitu, kamu lebih bisa menguasai dan memahami kejadian demi kejadian yang ada di lingkungan sekitar kamu. Dengannya kamu mampu memahami, dengan kamunya mampu mengerti, akhirnya kamu paham apa yang harus kamu lakukan. Dengan disitu kamu bisa mengambil sedikit peluang yang dimana itu nantinya membawa keberuntungan kepada kamu. Yang penting kamu mau bersabar dan bertahan, karena sesuatu keberhasilan itu tidak ada instan, tidak ada yang secara cepat. Itu butuh proses, itu butuh waktu.
Mungkin keputusasaan itu ada, mungkin kekecewaan itu ada. Itu wajar, itu adalah sifat alami manusia. Karena rasa bosan, rasa jenuh, itulah yang mutlak ada pada diri manusia. Jadi untuk teman-temanku Sagittarius, kita jangan pernah minder atau kita jangan pernah malu atas keberhasilan orang lain. Justru kita harus mensupport diri kita, bagaimana kita harus bisa berhasil. Karena dengan kita berhasil, kita akan mampu membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Kita mampu memberikan hal-hal yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi. Kenapa orang bisa maju? Kenapa orang bisa berubah? Kenapa orang bisa mendapatkan sesuatu yang baik? Itu karena apa? Karena dia mampu bertahan, dia mampu berjuang, dia mampu mengendalikan dirinya, dia mampu memanfaatkan hal-hal kecil dengan baik, dengan benar. Dengan begitu akhirnya mereka mendapatkan kesuksesan, mereka mendapatkan keberhasilan dari jerih payah dia selama ini. Nah, untuk teman-teman Sagittarius, jadilah diri sendiri, pedomanilah diri sendiri. Jangan pernah menganggap kita lebih baik dari orang lain. Karena apa? Tidak ada yang lebih baik dari diri kita sendiri. Karena apa? Kita yang mengerti keadaan diri kita sendiri. Kita melihat orang bahagia, kita melihat orang selalu tersenyum, kita melihat orang selalu bahagia dan senang. Itu belum tentu di batinnya mereka mengalami hal yang sama, yang seperti apa yang kita pikirkan. Belum tentu, belum tahu. Mungkin saja orang tersebut menganggap dirimulah yang paling bahagia, dirimulah yang paling enak, dirimulah yang paling senang, gitu ya. Jadi disitulah letaknya ketidakpuasan seseorang. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, harus bersyukur, harus kita nikmati sebaik-baik mungkin. Dengan kita bersyukur, dengan kita mampu melakukan, memanfaatkan hal-hal tersebut, maka keberkahan akan diberikan Tuhan kepada kita. Maka keberkahan itu akan turun dari Tuhan kepada kita, yang pada akhirnya apa? Tuhan memudahkan semua langkah-langkah yang akan kita lakukan nantinya. Tuhan mempermudah di setiap langkah-langkah yang akan kita perbuat. Dengan begitu, maka peluang, maka kesempatan itu akan kita miliki. Kita akan mampu meraih apa yang selama ini kita cita-citakan. Asalkan kita bisa membawa diri kita di setiap lingkungan, di setiap di setiap tempat. Kita harus bisa membawa diri kita. Kita harus bisa memahami tempat, situasi dimanapun kita berada. Itu untuk kartu bottom kita. Kita lanjut ke kartu pertama kita, yaitu ada Nine of Swords. Rasa berat yang kamu miliki, mungkin rasa terkekang dari orang-orang sekitar kamu, rasa terkekang dari keluarga kamu, bahkan pasangan kamu. Mungkin kamu pernah dibebani di hidup kamu. Semua orang membebani kehidupannya kepada kamu. Semua orang menunjuk diri kamu untuk bisa membahagiakan mereka. Itu yang nantinya akan kamu rasakan. Atas terbebannya kamu, sakit hati kamu merasa tidak mampu. Ketidakpuasan itu timbul di dalam diri kamu. Ketidakmampuan, ketidaknyamanan itu nantinya secara tidak langsung kamu rasakan, yang pada akhirnya nanti bisa membuat kamu terpuruk, bisa membuat kamu patah hati, bisa membuat semangat kamu itu hilang. Jadi
lupakanlah hal-hal yang bisa membebankan pikiran kamu. Hilangkan secara perlahan, hilangkan secara sedikit demi sedikit. Jika itu memang betul-betul menjadi beban hidup kamu, maka kamu berdoalah, tenangkanlah diri kamu. Mintalah petunjuk kepada Tuhanmu. Minta diberi kemudahan, minta diberi keyakinan bahwa kamu mampu untuk melewatinya, bahwa kamu bisa untuk melewati kesendirian atau beban yang kamu rasakan selama ini. Jadi kamu tidak akan larut dari hal-hal seperti itu yang nantinya bahkan membuat diri kamu bisa stres, bisa down. Jadi kamu harus mulai mengurangi itu semua. Kamu harus mulai membuka diri, kamu harus mencari teman curhat, kamu harus luangkan waktu kamu untuk membuka isi hati kamu kepada orang-orang yang mungkin bisa kamu percaya, entah itu teman kamu, sahabat kamu, pasangan kamu, atau sebagian dari keluarga kamu ada yang bisa kamu percaya untuk menyimpan sesuatu rahasia. Maka luangkanlah waktu kamu untuk bercerita, untuk menyampaikan keluh kesah yang kamu hadapi sekarang. Karena dengan kita bercerita, dengan kita mengeluarkan unek-unek yang ada pada diri kita, itu akan mengurangi beban yang ada pada pikiran kita. Memang itu tidak akan mengurangi atau itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi pikiran kita sedikit terbuka, kita sedikit memiliki ketenangan, kenyamanan, yang pada akhirnya apa? Kita bisa untuk melewatinya, kita bisa menyingkirkan beban tersebut. Jika mentok, maka serahkanlah dirimu kepada Tuhan, mintalah petunjuknya, berdoalah. Dengan kamu berdoa, dengan kamu meminta petunjuk kepada Tuhanmu, maka Tuhanmu akan mengabulkannya dan kamu akan diberikan ketenangan. Kita lanjut ke kartu kedua, Seven of Cups. Rasa ingin kamu memiliki sesuatu, rasa ingin kamu mendapatkan sesuatu, itu nantinya lambat laun seiring berjalannya waktu itu akan kamu dapatkan. Yang penting kamu bisa mengurangi beban kamu. Kamu bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif yang ada pada diri kamu. Biarkanlah aura positif masuk ke dalam tubuh kamu dan dia menjadi baik. Yang keluar pun menjadi baik. Yang dimana nantinya itu akan merubah pola pikir kamu, merubah pola hidup kamu. Yang dulunya semeraut, yang dulunya acak-acakan, menjadi teratur, menjadi terarah, menjadi selalu dalam keadaan baik. Jadi kamu harus mampu mewujudkan atau menciptakan hayalan dan mimpi kamu selama ini. Kamu harus menjadikan mimpi-mimpi itu motivasi untuk diri kamu, agar kamu lebih bersemangat untuk menggapainya. Kamu harus lebih bersemangat untuk mengabulkan cita-cita kamu selama ini. Kita lanjut ke kartu ketiga kita, King of Wands. Dengan kamu mulai menemukan sesuatu yang baru, dengan kamu mulai menemukan peluang baru, maka perjalanan baru di hidup kamu akan terlihat. Perjalanan baru di hidup kamu itu akan nampak, akan kamu dapati. Tandanya apa? Dengan membaiknya keuangan kamu, dengan pemikiran kamu lebih dewasa, lebih bijaksana, dengan kamu mampu memberi tanggung jawab atau melakukan perbuatan tanggung jawab kepada orang-orang di sekitar kamu.
dengan peluang kerja yang kamu miliki, kamu mulai bisa menemukan sesuatu yang ada pada diri kamu, yang mungkin dulunya kamu bingung untuk melakukannya, kamu bingung untuk memulainya. Akhirnya dengan kamu bisa bersabar, dengan kamu bisa bertenang, dengan bisa kamu bertahan, akhirnya kemampuan yang ada pada diri kamu itu timbul, tampak, kamu mulai menyadarinya, dan kamu mulai bisa memanfaatkannya. Dengan begitu, akhir dari cerita kamu akan mendapatkan apa yang selama ini kamu inginkan, apa yang selama ini kamu bayang-bayangkan, itu akan kamu miliki. Asalkan kamu mau memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baik mungkin. Dengan begitu, peluang-peluang yang akan kamu miliki itu cukup besar. Peluang-peluang yang kamu miliki itu sangat baik nantinya. Kita lanjut ke kartu kita, yaitu ke kartu keempat kita, yaitu Three of Pentacle, yang dimana keuangan kamu akan menjadi lebih baik, yang dimana keuangan kamu nantinya akan menjadi maju secara pesat. Nah, tapi kamu harus hati-hati, karena dengan majunya kamu, dengan melonjaknya keuangan kamu menjadi lebih baik, di situ nanti akan adanya pengkhianatan dari seseorang di sekitar kamu. Nantinya kebohongan-kebohongan itu akan terlihat dari lingkungan sekitar kamu, entah lingkungan pekerjaan kamu, dari lingkungan usaha kamu, dari lingkungan keluarga kamu. Ada perasaan orang tidak menyukai dengan atas keberhasilan kamu. Ada orang yang tidak senang atas pencapaian kamu miliki, yang pada akhirnya orang-orang tersebut menceritakan hal-hal buruk terhadap kamu kepada orang lain, dan itu belum tentu kamu lakukan hal buruk tersebut. Mereka mulai menggosip sana sini, menceritakan kamu sana sini. Nah, itu kamu harus bisa menerimanya nanti. Entah itu nanti kamu dihadapi dengan suatu masalah yang lebih besar lagi, kamu harus bisa menerimanya. Kamu harus bisa bersabar. Jangan kamu ladeni, jangan kamu tanggapi, karena mereka ingin menjatuhkan kamu, karena mereka ingin membuat apa yang menjadi pencapaian kamu selama ini, yang kamu dapatkan nanti, itu hilang. Mereka tidak senang dengan keberhasilan yang kamu miliki. Jadi untuk teman-temanku Sagittarius, di ujung cerita kita harus berhati-hati dengan kebahagiaan yang kita capai. Kita harus tetap waspada, kita harus tetap teliti atas langkah-langkah yang harus kita ambil. Karena apa? Orang yang membenci kita, maka dia tidak akan senang atas keberhasilan yang kita miliki, sekalipun itu keluarga kita. Maaf. Oke teman-teman Sagittarius, mungkin di pembacaan ini ambillah hal-hal positif yang bisa membuat dan membangkitkan semangat teman-teman Sagittarius semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah Sagittarius.